disebut dalam perjanjian di notaris. Perjanjian hanya memuat nama ayah dan ibu kandung Angelin, Margaret Megawe sebagai orang tua angkat, dan sejumlah saksi dari kantor notaris yang beralamat di Bali. Tadi, sidang kali ini Rizka dan juga pemirsa berlangsung lebih lama dibandingkan sidang-sidang sebelumnya. Karena pada sidang kali ini beragendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum yang dibacakan secara bergantian oleh 4 jaksa penuntut umum. Dan dalam sidang kali ini jaksa menilai bahwa Margaret Megawe memang benar melakukan pembunuhan terhadap anak angkatnya Angelin yang memang dilakukan berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan pada saat proses pemeriksaan maupun juga pada proses persidangan. Dan jaksa juga menilai bahwa Margaret Megawe ini memang membuat suatu drama karena Angelin dilaporkan hilang dari rumahnya, sementara akhirnya Angelin ditemukan dalam kondisi tewas terkubur di belakang rumahnya. Hingga berdasarkan dari fakta-fakta yang disampaikan oleh para saksi-saksi, akhirnya jaksa penuntut umum menuntut agar Margaret Megawe dihukum penjara seumur hidup. Sementara itu dalam persidangan kali ini juga dihadiri oleh ayah kandung Angelin Rosidik yang menuntut agar Margaret Megawe, ibu angkat dari Angelin, dihukum mati atas tindakan yang dilakukan terhadap anak kandungnya yang merupakan tindakan sadis yang hingga menyebabkan Angelin tewas dalam kondisi mengenaskan dengan gigi rontok, bahkan dengan kepala yang pecah ketika ditemukan dalam kondisi meninggal. Dalam sidang kali ini juga dihadiri oleh masyarakat umum maupun juga kalangan-kalangan tertentu seperti mahasiswa yang tertarik untuk melihat jalannya proses persidangan dan juga pembacaan dari dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Bahkan dari kalangan masyarakat maupun juga mahasiswa menuntut agar Margaret, terdakwa pembunuh Angelin, agar dihukum mati. Sementara itu pada persidangan ini juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan dari sisi Margaret sendiri terlihat Pasal KUHP yang dilanggar. Agus melanggar pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 181 KUHP, barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Margaret melanggar pasal 340 KUHP. Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian pasal 76A UU nomor 35 tahun 2014. Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Pasal 76B UU nomor 35 tahun 2014. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 76 UU nomor 35 tahun 2014. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. 3. Ancaman yang didapat. Untuk Agus, orang yang membantu ibunya Angelin, yaitu Margaret, mendapatkan hukuman selama 12 tahun dan dengan denda sebesar 1 juta rupiah. Namun karena Agus telah menyesali perbuatannya, belum pernah memiliki riwayat dijatuhi hukuman dan mau mengungkapkan fakta pelaku